Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dan sahabat saya, Sri bos Widodo saya dari Jejak Widodo Channel. Saya pakai di channel udah tahu ya. Kita ngomongin Joko Widodo mau nggak mau ya, karena bagaimanapun juga dia ini mantan presiden yang sebetulnya kita wajar layak mengapresiasi. Berterima kasih, dalam bahasa pepatah Jawa ada mikul dhuwur mendem jero. iya. Ya, sepanjang ini penting ya. Kalau saja pertama selama berkuasa dia bekerja untuk Indonesia, untuk kita Indonesia. Kalau saja dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak menyalahgunakan jabatannya untuk KKN, Kepentingan pribadi, kelompok, nepotisme, membangun politik dinasti. Dan itu mungkin juga kita setelah tutup mata juga kalau saja lagi dia setelah itu wis madeg pandito ratu. Iya. Apa itu? Dulu teman. Apa namanya? Di rumah saja. Ya, madeg Sebagai pandito orang, sebagai guru bangsa. ya, itu istilah kerajaan biasanya setelah orang raja lengser maka Iya. dia berhenti kemudian menjadi pertapa lah apalah segala Iya. macam ya. Memberi nasihat. Paling ini semua ditabrak masih cawe-cawe kalau istilah Muhammad Sididu masih mengganggu pemerintahannya Prabowo Subianto. Iya. Om, Ya. ini saya nemu postingan Dr. Tifa di akun Ya. X-nya, saya bacain aja ya. Ya, silakan. Mau tahu kenapa mereka trio Parcok, Kang Surpe dan Buzzer senior diterjunkan dengan masif. Trio Parcok itu Polisi. tukang survei dan buzzer. Oke. Ya. Lalu mereka bekerja waktu dengan cepatnya psoriasis. Nah, ini istilah medis. Nah. Melasma, bisul dan bercak yang bermunculan dengan begitu cepat di wajah dan leher sang Raja Petruk. Ini dokter satu di Bandung. Saya pernah kontak dia kan. Itu dokter Tifa ya? Dokter Tifa saya bilang. Begitu saya kontak waktu kita mau bikin acara kemarin gak jadi itu. Iya. Jadi nanti kan dia pakai nomor baru saya. Nah. Lalu ini nomor abangku Edi Mulyadi. Iya, Bu dokter cantik yang Bandung saya bilang gitu. Dia bilang yes Bandung forever. Jawab yes Bandung forever ya. Saya baca lagi ya. Sampai harus pakai peci, pakai topi dan pakai jaket kerah tinggi. Dinaikin ya. Untuk menutupi cak. Agar nggak kelihatan bercak yang di belakang leher kalau ketemu wartawan. Nanti Om Dodo ada cerita soal ini ya. Iya. Hari-hari ke depan mungkin harus pakai masker dan shawl. Jadi sudah disebutkan dalam Quran surat 40, surat Al-Ghafir 20 dan 21. Iya, bunyinya. Kulit pun nanti akan disaksi, saya bacain ya. Oke. Surat 40 ayat 20 dan 21. Bentar. Iya. 40 itu surat Al-Ghafir. Serius sekali ya dokter Tifa. Emang Badung kalau saya bilang. Bandung forever. Urat takutnya udah habis. Oke, bajunya gini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'in. Innallaha huwas samiul basir. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran. Sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar, maha melihat. Jadi Dr. Tifa salah satu langsung mengatakan bahwa wahai Raja Petruk, semua perbuatanmu nanti Nggak apa-apa ya, udah. Ini kan cuma mengingatkan. seolah-olah gitu ya, seolah-olah kan. Ya. Nah, tak kasih penjelasan sedikit tentang tadi istilah-istilah medis tadi ya. Iya. Ini dia Dr. Tifa menulis psoriasis ya. Psoriasis adalah penyakit kulit kronis yang disebabkan oleh gangguan autoimun tadi disebut ya. Iya, autoimun. Di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel kulit sehat, menyebabkan percepatan produksi sel kulit. Akibatnya kulit menjadi merah, bersisik, kering, dan terkadang gatal atau nyeri. Bercak psoriasis biasanya muncul di siku, lutut, kulit kepala, atau punggung, tetapi bisa menyebar ke area lain. Ini tidak menular, tapi dan dapat dipicu oleh stres, infeksi atau faktor lingkungan. Nah, itu yang satu. Yang melasma. Melasma adalah kondisi kulit yang ditandai dengan bercak coklat atau keabu-abuan di wajah, terutama pipi, ya kan, dahi, hidung atau dagu.
Dan itu ada semua di Ada semua fotonya, ada gampang. Gambar Teman-teman itu. kalau mau lihat di media sosial bejibun Ya, foto-fotonya ya. Bahkan videonya juga Ya. ada. Oke. Itu biasanya karena perubahan hormon. Melasma lebih sering terjadi pada wanita. Dan ini merujuk pada noda atau celah yang muncul di tempat yang sulit disembunyikan. Oke, Ya. tadi sebelum kita online, Mas Dodo bicara soal foto itu. Gimana Ya. ceritanya foto itu bisa tersebar? Iya, tadinya kan saya sebetulnya agak ragu ya, karena takut itu bikinan AI atau di bawah atau diedit gitu ya. Tapi setelah saya baca-baca, banyak sekali media yang menuliskan tentang kondisi terkini dari Pak mantan Presiden Pak Jokowi dan tidak hanya media-media kecil ya, tapi media mainstream seperti suara.com mereka menulis. Kalau Bahkan sekelas Tribun pun nulis. Tribun pun nulis. Jadi kalau media mainstream sudah menulis, artinya itu kebenarannya layak kita percaya, bukan hoax, bukan berita itu. Nah, ternyata kejadiannya memang pada tanggal 28 Mei ketika itu Pak Jokowi sedang menerima tamu teman-teman SMA-nya yang akan memberikan support terhadap kasus yang sedang menimpa dirinya berkaitan dengan ijazah palsu. Pasti akan membicarakan juga dengan ijazah SMA-nya. Nah, ketika setelah selesai dari pertemuan dengan teman-teman SMA itu, ya seperti biasa kan, di tempat kediaman Jokowi di Kutai Utara itu, Kutai apa namanya, Jalan Kutai ya? Oh, di Sumber. Di Sumber ya, di Jalan Kutai Utara. Oh, jangan Iya. Sumber ya. Oh, itu kan Sumber aja. Oke. Iya, di Sumber. Sumber itu kelurahannya. Iya, Oke. kelurahan. Itu biasa wartawan nongkrong di depan Biasa, rumah, depan pelajar. dan itu memang betul-betul kesaksian wartawan melihat perubahan warna dari muka Jokowi, wajah Jokowi yang bercacak hitam tadi sampai detail, sampai kepada punggungnya kayak Di belakang sini maaf iya, ya. betul Pas, pas di bawah ya kayak rambut di atas leher ya. ya kayak eksim begitu. Teman-teman bilang kudis. Iya. Nah, tapi kalau tadi Dokter Teva bilang itu kronis, berarti sudah ini dong ya, sudah lama. Yang menarik tadi ketika saya baca penjelasan secara medis tadi saya cari-cari itu antara lain dipicu oleh stres. Oh, iya. Ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun teman-teman bisa lihat gambarnya, ini saya kasih gambar juga. Ini ya. Oh iya. Oke. Kesini juga. Kurang ke atas ya. Ya. Iya. Oke ya. Oke. Jadi memang seperti itu. Nah, Mas Dodo, kalau orang stres untuk ukuran Jokowi, walaupun saya pernah bikin podcast khusus tentang ini, tentang bukan soal kulit ya, soal Jokowi stres. Saya bilang judulnya kalau Jokowi manusia normal, dia pasti stres. Iya. Karena beban tekanan itu berat, tekanan ijazah yang dia pikir sepele ternyata makin blunder. Setiap golongan mereka bicara, buka mulut itu jadi senjata baru. Iya. Karena memancing keganjilan, kejanggalan dan kuat dugaan kebohongan baru. Ya. Bahkan ketika Direktur Kriminal Umum Mabes Polri siapa si Brigjen Puro itu, Suhandani Puro itu juga ya sampai mengatakan ijazah Pak Jokowi itu ditandatangani oleh rektor dan dekannya gitu. Itu kan jadi peluru baru. Iya, betul. Mungkin juga dia sekedar slip of the tongue atau keselio lidah. Ya. Tapi untuk ukuran SMA punya rektor dan dekan tuh keselio lidahnya kepanjangan. Kejauhan gitu lah maksudnya ya. Iya. Kejauhan. Nah, ini jadi semua ada sumber-sumbernya. Nah, melihat kondisi seperti itu, saya merasa wajar kalau dia menjadi stres kalau dia manusia normal. Iya. Tekanannya berat. Iya. Kemarin malah saya sempat tambahkan tuntutan para purnawirawan senior yang 8 itu khususnya mendesak Gibran dimaksudkan jadi pikiran berat. Iya. Karena dia putra mahkota yang disiapkan dan ternyata setelah duduk 6 bulan juga makin terbuka nggak bisa apa-apa, dan sekarang mau dimajulkan pula, nggak punya kantoran sama sekali dia. Betul. Satu lagi tambah lagi, beredar video waktu di bandara. Ingat Bandara Solo ya. Bandara Adi Sumarmo ya. Dia jalan mau gandeng Iriana begini, lalu oleh tepis dengan ketus dan jalan ke depan. Kayak anak SMP pacaran ya. Nah, maksud saya ini gitu keluarga ya? presiden dan tidak muda lagi, usianya di atas kita, dia 60-an kan, saya baru hampir 60, ini masih lebih bawah lagi. Ini kan nggak elok gitu, tapi lagi-lagi saya melihatnya ini cara Allah membuka mata kita Indonesia. Oh gitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini menurut panjenengan berikut. Iya, Pak Jokowi sih masih normal ya, makanya dia stres. Masih normal, masih dia seperti kita ya. Dia sedih, dia kecewa, dia sakit hati, dia ingin melawan. Tapi sebetulnya ada satu hal yang membuat
dia itu bisa lepas dari seluruh persoalan itu. Berterus terang dan jujurlah, ngomong apa adanya. Jangan kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang dua, kebohongan dua ditutupi dengan kebohongan yang empat. Begitu seterusnya. Jadi banyak sekali yang akhirnya membuat masyarakat ini gemes dengan Pak Jokowi dan para loyalisnya, para pendukungnya, termasuk juga yang dikatakan bahwa UGM sendiri kan pelin-pelan. Awalnya bilang bahwa ini ijazahnya hilang, tapi kemudian dia bisa menunjukkan dan katanya menunjukkan. Terus di UGM sendiri ada mantan rektor yang mengatakan dan meyakini, namanya Pak Sofyan Effendi, bahwa dia yakin kalau ijazahnya nggak asli. Tapi dibantah oleh mantan dekan juga, namanya saya lupa. Ya kita lebih percaya mantan rektor dong daripada mantan dekan. Dan Pak Sofyan itu punya rekam jejak seorang yang berintegritas. Oh iya betul. Rekam jejaknya bagus. Iya. Jadi Pak Jokowi sangat manusiawi kalau sekarang dia stres, dan karena selama ini dia berhasil mengelabui ya, atau membuat seakan-akan apa yang disampaikan itu sebuah kebenaran, sehingga orang percaya, takjub bahwa ini orang benar, lurus. Tapi kan tidak bisa terhindarkan bahwa bahasa tubuhnya itu akhirnya memberikan kesaksian dengan bentuk bintik-bintik itu, yang itu kemudian muncul. Tapi secara fasilitas mungkin berbeda ya. Kalau dulu waktu zaman masih presiden mungkin pengawasan dokter 24 jam gitu ya. Sekarang mungkin tinggal 2 jam atau berapa kita nggak tahu. Jadi muncul gitu, desakan stresnya begitu tinggi. Akhirnya muncullah itu bintik-bintik stres, dan kita sendiri juga ngalamin gitu kan Bang Edi. Kalau kita stres kadang-kadang kita juga muncul. Kalau saya stres dapat duit malah. Mas, Dodo, jadi menurut saya soal ngomong-ngomong soal fasilitas tadi, yang membuat dia stres bukan cuma karena fasilitas dokter misalnya yang kurang ya. Saya merasa begini, sampai kemarin-kemarin kita masih bilang ada matahari kembar. Okay. Sampai kemarin-kemarin saya masih bikin podcast siapa namanya, Prabowo ini presiden yang bukan sesungguhnya, kan? Bahkan masih diatur-atur oleh Joko Widodo. Sampai kemarin-kemarin ya. Tapi begitu kulit ini bicara, nah ini saya kira tetap nggak bisa dibohongi bahwa dia stres karena begini. Kemarin waktu dia berkuasa, orang sebut Parcok tadi, polisi itu full dalam kendali dia. Sekarang pun mungkin masih kendali dia. Tapi setelah beriring dengan waktu, kan orang kan berpikir entah Kapolrinya, entah kabar krim, entah siapa, semua sampai kapan Jokowi berkuasa, kan gitu kan? Pada akhirnya kan secara perlahan yang namanya dominasi, apalagi pengaruh kan akan memudar. Dan orang-orang ini kan orang-orang yang karir, dia harus cari aman. Akhirnya mereka realize juga, mereka sadar bahwa bos gua sekarang ini namanya Prabowo. Kalau gua terus kencang menghamba ke bos lama Jokowi, faktanya dia nggak bisa apa-apa lagi. Faktanya, kalaupun sekarang masih gini ya lebih karena terima kasih, tahu diri, etika dan sebagainya. Basa-basi. Nah itu yang saya kira dibaca oleh Jokowi. Sehingga dia menyadari bahwa kendali dia terhadap birokrasi, polisi khususnya, dan beberapa yang lain itu semakin kendor, dan dia itu yang membuat dia ketakutan dan menjadi stres dan muncul tanda-tanda alam itu. Di samping itu juga dari sisi Pak Prabowo sendiri kelihatannya tidak seindah yang dibayangkan oleh Pak Jokowi kelihatannya. Jadi Prabowo ini sekarang sudah mulai jaga jarak. Sudah mulai berani, sudah mulai berpikir logis bahwa ini negara harus diselamatkan. Karena apa? Karena rakyat ini desakannya untuk mengadili Jokowi itu bukan makin turun. Jadi berbanding sama dengan buzzer yang membela Jokowi, rakyat yang pro kejujuran ini juga semakin tinggi gitu loh. Nah, Prabowo membaca itu dan dia mulai berpikir nggak bisa ini berlama-lama, nggak bisa ini matahari kembar ini, nggak bisa ini, yang satu harus diredupkan. Saya kira itu. Dan itu banyak sekali yang bisa kita baca dari apa yang Pak Prabowo lakukan. Misalnya kemarin itu kita sedang hingar-bingar hiruk-pikuk menyambut Presiden Emmanuel Macron. Seluruh pejabat, bahkan masyarakat di Magelang itu, di Borobudur, ramai banget pinggir jalan itu, luar biasa. Artinya ada kegembiraan yang diluapkan gitu.
Pertanyaannya, pertanyaannya, kemana? acara semegah itu Dan Mas seformal Gibran itu. tidak dilibatkan. Mbok ya makan malam juga nggak apa-apa dong. Iya, yang harusnya ada dong. Tega banget. Dinner ada ya. kan harusnya dong. Ya, ampun. Tapi yang muncul anaknya si Didit malahnya. Si Didit, Didit yang bahkan melepas Macron sampai ke bandara, sampai dia ada di pesawat gitu. Luar biasa kan? Ini Wapres sama sekali nggak disentuh, Iya. malah disuruh atau nggak tahu disuruh atau dia punya inisiatif sendiri datang ke IKN nanam pohon ulin. Saya kira nanam padi yang maju itu. Jadi itu sinyal dari ini Pak Prabowo tidak seperti yang Bang Edi kemarin juga ya. Dia sudah mulai bersikap dan sudah bisa membaca kemauan masyarakat. Bagaimanapun yang harus dibela adalah masyarakat luas, bukan mantan, bukan satu orang. Mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo juga semakin jeli melihat seluruh perjalanan bangsa ini, politik akhir-akhir ini bisa mengambil keputusan yang tepat. Iya, saya kira benar tadi kalau saya katakan para pejabat itu mau siapapun mulai pragmatis, realize bahwa menyadari bahwa ini dia nggak akan tetap berkuasa selama-lamanya, pengaruhnya makin memudah, ditambah para pejabat tadi melihat Prabowo sudah mulai melepaskan diri bayang-bayang Jokowi. Oh iya. Ya, kalau coba ingat dengan dalih tanda kutip ya, mohon maaf kalau saya nggak pas, dengan dalih memberantas korupsi. Prabowo nggak pakai polisi. Oh iya. Dia pakai Kejaksaan Agung. Iya. Bahkan untuk mengamankan dia keluar Perpres nomor 6 tahun 2025 yang memberikan pengamanan bukan cuma kantor tapi jaksa dan keluarga. Iya. Ya kan? Satu. Yang kedua, dengan dalih lagi tadi pemberantasan korupsi, coba sekarang yang dibidik adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan geng Solo. Iya. Nadiem Makarim, Budol, Budiari bukan Judiari Setiadi. Budiari itu kepala pesetannya ya. Seritek. Ya, ini kan belum gitu-gitu lagi tadi. Ini mungkin Prabowo Jokowi ini Prabowo makin kurang ajar sama gua. Gitu kan? Kurang lebih seperti itulah mungkin ya. Kurang ajar gitu. Misalnya begitu bisa jadi kan. Nah, tapi kan ini kan menjadi isyarat diterima oleh orang-orang pejabat-pejabat yang selama ini menjadi pelindung dia, pelayan dia segala macam. Oh enggak. Sekarang bos gue sekarang nyata nih. Makanya dia terus luar biasa. Oke. Dan itu harus kita dukung, sikap Prabowo itu harus kita dukung. Dan mereka tetap melakukan perlawanan ini, Bang. Mereka tetap melakukan perlawanan dan bisa kita baca Pak Basar itu menyerangnya Prabowo dengan pelanggaran HAM. Mungkin lagi gitu loh. Main lagi enggak Oh, tentara menguasai kejaksaan, nanti siapa lagi dikuasai. Jadi itu yang petanya jelas banget kalau itu mengada-ada. Orang jelas-jelas Pak Prabowo ingin memberantas korupsi, kok dibelokkan Prabowo melanggar HAM dengan melibatkan tentara di kejaksaan. Bukankah selama ini kejaksaan memble kan karena tidak ada dukungan dari pemerintah, dari militer begitu. Saya rasa ini harus kita dukung sepenuhnya Pak Prabowo. Jadi postingan Dr. Tifa ini dia mengomentari postingan sehari sebelumnya dari Muhammad Said Didu. Said Didu menulis saat ini trio yaitu Parcok, tukang survei dan buzzer senior sudah diterjunkan. Artinya Solo dan oligarki sudah serius bergerak. Ya kan? Serius bergeraknya kalau kata Dr. Tifa karena mereka berpacu dengan waktu melawan tadi psoriasis, melasma, bisul dan bercak yang bermunculan. Oh, jadi itu akan semakin tampak gitu ya? Karena kalau ini buzzer, Parcok dan survei, tukang survei tadi tidak dikerahkan sungguh-sungguh, nanti Jokowi akan semakin stres, maka ini wajah akan semakin mengerikan gitu. Hitam semua jadi. Bisa jadi atau budikan semua segala macam. Tapi di saya nggak gitu apa, tapi di astagfirullahaladzim di survei dulu kalau gitu sambil mengingat. Oke. Jadi survei itu terakhir survei indikator mengatakan bahwa 66% masyarakat Indonesia percaya bahwa Jokowi ijazahnya asli. Asli. Indikator itu siapa pemiliknya? Enggak tahu siapa sih itu. Soalnya ada DNJL juga bikin angka yang lebih keren lagi. Bela Jokowi saya kayak tapi lebih menjijikan. Enggak, itu dalam rangka ini. Dalam rangka pansos juga. Siapa tahu dipakai. Justru itulah itu menjijikan itu menurut saya. Ini kalau di bisnis online ini sedang bakar uang. Bakar uang.
Jadi kembali ke soal tadi, saya ingat tadi di surat Yasin yang dibaca sebagian masalah tiap malam Senin, malam Jumat itu, ada memang yang bahkan menjadi teks liriknya lagunya Chrisye yang di liriknya oleh Usman Ismail, bahwa nanti suatu saat itu kaki, tangan dan kulit itu akan bicara. Waduh. Ada itu. Tapi itu nanti kan? Nah sekarang kalau Allah menghendaki kan kulitnya sudah bicara hari ini. Oh ya ampun, mengerikan sekali kalau gitu. Ini terjebak kita aja, takdiran kita aja, tapi ya nggak, menurut saya nggak terlalu meleset juga. Betul. Kalau Allah mau kan kapan aja. Iya. Artinya bagi orang yang beriman sudah pasti bicara percaya, ini. karena ketika manusia dengan daya upayanya nggak mampu mengingatkan kezaliman, kejahatan dan kesalahan, maka tubuh kita yang akan bersaksi. Makanya Dokter Tipa mengutip surat 40 ayat 20 dan 21. Nanti Allah itu akan bukakan, dan bukakan itu nggak harus nanti di yaumil akhir, tapi bisa kulit di dunia pun sudah berbicara. Di dunia kamu ini bohong terus, kamu ini menzalimi rakyat, kamu ini nipu, kamu ini mengobral sumber daya alam dengan mendapatkan kickback dan sebagainya. Nah sekarang kamu nggak bisa bingung lagi, kamu jadi stres, kulitmu berbicara. Ngeri nggak? Iya. Ngeri. Kira-kira masih ada waktu nggak untuk Jokowi bertobat gitu? Biar tidak hitam semua gitu. Ya kita kan boleh juga memberi masukan. Kalau bertobat kan sih, sesama manusia kita perlu. ngomong waktu sih masih ada. Oh masih ada waktu. Seharusnya ya. Persoalannya tinggal seperti maunya atau enggak. Fir'aun itu diberi waktu tobat. Tapi tidak mau, berkali-kali Musa diskusi, kasih bukti mujizat-mujizatnya, ada air sungai Nil, air di sana semua menjadi darah, kemudian ada katak yang menyerbu istana dan sebagainya, tapi kan selalu Fir'aun nggak percaya ya. Nah akhirnya dia tobat saat dia tenggelam, dan itu sudah diterima karena ngalamin secara langsung. Kalau Jokowi bermain-main dengan tobat itu tunda, nanti pada saatnya Allah nggak terima tobatnya karena sudah dapat tobat. Dan perlu saya tegaskan, maksudnya tadi Fir'aun ya, bukan Jokowi, bukan. Itu hanya ini aja, itu kan pesan agama gitu ya yang harus. Oke, sebelum penutup pada mau sampaikan. Ya Pak Jokowi dan kroninya masih ada waktu untuk bertobat, untuk minta maaf kepada masyarakat Indonesia, karena kan yang protes itu bukan hanya Roy Suryo dan Viva dan Rismon Sianipar. Lihat dong di belakang mereka, lihat dong medsos, ada jutaan orang. Jadi jangan diserang Roy-nya gitu. Kontennya, materinya tuh apa yang dipersoalkan itu, jangan kemudian dibalikkan anti NKRI, orang kecewa, mantan pejabat, mantan jangan begitu cara penyelesaian persoalan. Atau apalagi dituduh anti Pancasila, anti NKRI, mau mendirikan, nggak ada mendirikan khilafah, nggak ada. Kita semua cinta NKRI. Itu yang lupa bagi mereka. Kan mereka kalau sudah melontarkan permusuhan ke kita, udah sumpah serapah. Itu kan kerjaan buzzer. Ya, itu. Bahkan buzzer itu kan kalau dalam postingan di grup kita, ingat nggak? Yang baru kemarin ada atau buat apa itu yang handphone berderet cuma kayak mesin tuh. Oh iya. Postingan kita kemarin. Iya betul. Iya kan? Itu cara kerja bot namanya. Bot. Gitu loh. Tinggal dikasih satu pesan, udah nyebar kemana dalam jumlah yang sangat masif, dan itu banyak kan ciri-cirinya akun-akun ternak baru lahir, minim minim pengikut, follower, tapi dia memfollow orang banyak supaya bisa tersebar. Ya wes, kalau gitu ini seperti itu. Saya juga sebetulnya kalau marah pakai banget pada Joko Widodo, dan menurut saya begini, kalau dia tobat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Satu, tapi kejahatan dan dosa-dosa dia terhadap bangsa Indonesia tetap kita minta tanggung-jawabnya, sehingga bukan mustahil Jokowi adalah presiden pertama Indonesia akan dipenjara. Begitu boleh ya? Boleh. Kalau saya tetap punya keyakinan Pak Jokowi akan segera bertobat. Amin. Menyesali seluruh perbuatannya. Orang meminta maaf itu lebih mulia dari sangat mulia. Jadi masih ada waktu untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya yang sudah tercatat, tersurat, dan semua ada di media online, media medsos, semua jejaknya itu ada, tak terbantahkan lagi. Jadi Widodo itu selamat, sama dengan saya namanya Widodo. Pantesan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk selamat. Iya, selamat Widodo. Oke, saya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.